Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin minggu-minggu sebelumnya kita bicara tentang keseimbangan fase, maka kita akan beralih ke kompetensi dasar berikutnya, yaitu menghitung neraca bahan. Sebetulnya mengenai neraca bahan ini sudah kita latihkan di materi sebelumnya. Hanya nanti di kompetensi dasar ini kita akan lebih memperdalam lagi bagaimana cara menghitung neraca bahan yang lebih mudah dan lebih praktis, gitu ya. Atau prinsip dasarnya seperti apa menghitung neraca bahan itu. Langsung saja kita mulai. Untuk pertama kali ini kita menghitung neraca bahan tanpa reaksi kimia. Nanti berikutnya kalau waktunya cukup kita akan menghitung neraca bahan dengan reaksi kimia. Kompetensi dasar ini terdiri dari pengertian, lalu analisa persoalan neraca bahan, penyelesaian persoalan neraca bahan tanpa persamaan simultan, lalu penyelesaian persoalan neraca bahan dengan persamaan simultan. Persamaan simultan itu persamaan yang dimana ada 2 atau 3 persamaan yang digunakan bersama-sama. Kalau yang tanpa persamaan simultan, maka penyelesaiannya bisa satu persatu. Dari satu persamaan diselesaikan, hasilnya digunakan untuk menyelesaikan persamaan berikutnya. Sedangkan kalau simultan, kedua persamaan itu harus digunakan bersama secara simultan, yaitu dengan metode substitusi atau eliminasi. Nah, pengertiannya, neraca bahan disusun dalam sebuah sistem, yaitu masuk ke sistem atau keluar dari sistem. Jadi neraca itu, bahan itu masuk ke dalam sistem atau keluar dari sistem. Nah, itu yang nanti kita hitung. Bahan yang masuk dan yang keluar dari sistem. Maka disebut neraca bahan. Bukan menimbang sih sebetulnya, tapi menghitung nanti kita ya. Meskipun di sini ada kata neraca, tidak berarti lalu kita mesti menimbang apa yang kita pelajari, namun bagaimana kita menghitung. Nah, kompetensi ini tentu sangat dibutuhkan ketika sebuah proses sedang mulai dioperasikan. Apalagi sebuah pabrik baru yang mau dibuat, mesti menghitung kebutuhan bahan atau menghitung neraca bahannya. Kalau pengen memproduksi produk tertentu dengan hasil sekian, lalu butuh bahannya berapa. Ini keterampilan ini yang kita gunakan, yaitu menghitung neraca bahan. Nah, karena di industri itu bagian-bagiannya sangat banyak, maka menghitungnya juga sangat banyak. Di bagian mana, di bagian apa, proses apa, itu menjadi bahan sendiri untuk kita belajar tentang neraca bahan. Nah, di sini disebutkan tentang sistem. Sistem itu apa? Sistem adalah bagian tertentu atau seluruh proses yang ditentukan secara bebas untuk dianalisa atau dipelajari. Jadi ada proses yang besar, ada yang kecil. Bagian yang sedang kita amati atau sedang kita pelajari itulah yang disebut dengan sistem. Yang sistem ini dimana dibatasi oleh sebuah batas sistem. Sistem ini ada yang skopnya kecil, misalnya satu alat saja. Bahkan satu alat itu juga kita bisa menyusun neraca sebagai sistemnya, itu sebagian dari alat itu, tidak seluruh alat tapi hanya sebagiannya, atau beberapa alat menjadi sebuah sistem di suatu bagian tertentu di pabrik, misalnya bagian utilitas, bagian proses, bagian produksi misalnya, atau pengolahan limbah. Itu kita bisa juga menghitung neracanya di situ sebagai sistemnya yang di situ. Maka sistem itu kita bebas menentukannya, batasnya mana. Itu. Nah, sistem itu ada sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka disebut juga dengan proses kontinu, yaitu ketika bahan masuk dan keluar secara terus-menerus. Sistemnya disebut sistem terbuka, prosesnya disebut proses kontinu. Lalu yang kedua sistem tertutup, atau disebut juga proses batch. Jadi bahan ketika mau diproses dimasukkan, kemudian setelah selesai proses dikeluarkan. Itu ya disebut dengan proses batch. Jadi tidak mengalir secara terus. Bedanya di sini, kalau kontinu itu bahannya mengalir, masuk terus-menerus,
produknya keluar secara terus-menerus, secara kontinu. Sedangkan kalau tertutup, bahan dimasukkan, diproses, kalau sudah selesai, dikeluarkan. Nah, ini seperti yang dilakukan di laboratorium ini namanya proses batch. Ketika kalian membuat produk tertentu, mesti bahan dipersiapkan, dihitung, ditimbang dan sebagainya, kemudian dimasukkan ke dalam alat untuk proses. Setelah selesai baru kemudian dikeluarkan. Nah, itulah namanya proses batch atau sistem tertutup. Terbuka dan tertutup ini tidak berarti kalau terbuka tidak ada tutupnya, atau kalau tertutup ada tutupnya, bukan begitu ya. Tetapi bahwa kalau sistem tertutup itu tidak ada bahan yang mengalir terus-menerus masuk atau keluar. Kalau terbuka ada bahan yang mengalir masuk dan keluar secara terus-menerus atau kontinu. Nah, persamaan neraca bahan ini secara umum seperti ini. Akumulasi bahan dalam sistem sama dengan bahan yang masuk melewati batas sistem, dikurangi bahan yang keluar melewati batas sistem, ditambah bahan yang dihasilkan dalam sistem, dikurangi bahan yang dikonsumsi dalam sistem. Dua komponen ini dihasilkan dalam sistem dan dikonsumsi dalam sistem itu munculnya atau adanya kalau terjadi reaksi kimia. Kalau tidak ada reaksi kimia, maka bahan yang dihasilkan dan yang dikonsumsi dalam sistem ini tidak ada. Kalau tidak ada reaksi kimia, persamaannya hanya akumulasi sama dengan masuk dikurangi keluar. Sampai di sini. Dipotong di sini kalau tidak ada reaksi kimia. Nah, nanti kita akan belajar yang ini dulu, yang tanpa reaksi kimia. Jadi akumulasi sama dengan masuk dikurangi keluar. Neraca bahan itu bisa dinyatakan dalam beberapa hal atau dinyatakan dengan beberapa cara, yaitu neraca bahan atau neraca massa total, neraca mol total, bisa massa bisa mol, neraca massa dari suatu senyawa kimia tertentu, neraca massa dari suatu jenis atom, neraca mol dari suatu senyawa kimia, neraca massa dalam mol dari suatu senyawa, neraca massa dalam mol dari suatu jenis atom. Bisa juga dinyatakan dalam volume. Ini bisa juga, jadi memungkinkan untuk dilakukan itu. Nah, kalau sistem itu atau proses itu tidak ada reaksi kimia, tanpa reaksi kimia, maka tadi akumulasi sama dengan masuk dikurangi keluar. Persamaannya menjadi lebih sederhana lagi. Akumulasi sama dengan masuk dikurangi keluar. Nah, sedangkan kalau prosesnya itu steady state itu dimana akumulasi sama dengan nol. Akumulasi nol itu artinya dari waktu ke waktu jumlah bahan yang ada dalam sistem atau dalam alat itu tetap sepanjang waktu, yang disebut dengan akumulasi nol, tidak berkurang atau tidak bertambah. Nah, ketika akumulasi nol maka masuk sama dengan keluar tentunya, karena ini nol, maka kalau ini dipindah, ini nol sama dengan masuk dikurangi keluar. Bisa juga ditulis masuk sama dengan keluar. Kalau akumulasi nol, masuk sama dengan keluar. Ini yang nanti akan kita bahas. Hanya kita membatasi pada pembahasan yang dimana keadaan steady state atau akumulasi sama dengan nol. Nah, kalau kita buat ringkasannya seperti ini. Pengertian yang masuk sama dengan keluar ini berlaku untuk beberapa sistem. Namun ada yang tidak berlaku. Jadi gini misalnya. Maksudnya ini, kalau neraca bahan itu dalam massa total, maka tanpa reaksi kimia maupun dengan reaksi kimia, ini berlaku input sama dengan output. Di sini ya itu artinya kalau dinyatakan dalam massa total, terjadi reaksi kimia ataupun tidak, input sama dengan output. Tetapi kalau dinyatakan dalam mol total, kalau tanpa reaksi kimia, semuanya ya. Tetapi kalau ada reaksi kimia, ini tidak berlaku. Input tidak sama dengan output kalau dinyatakan dalam mol total. Kalau dinyatakan dalam neraca massa komponen, massa senyawa murni, kalau tanpa reaksi kimia itu ya, dengan reaksi kimia, senyawa murni masuk tidak sama dengan senyawa murni keluar. Pasti begitu, karena kalau terjadi reaksi kimia, misalnya A ditambah B terjadi reaksi kimia, nanti akan menjadi C plus D. A dan B-nya sudah nggak ada lagi, maka masuk tidak sama dengan keluar. Demikian juga kalau dinyatakan dalam mol senyawa murni. Kalau ada reaksi kimia ini, input sama dengan output tidak berlaku. Atau input tidak sama dengan output.
Tetapi kalau dinyatakan dalam massa atom, terjadi reaksi kimia atau tidak, masuk sama dengan keluar, atau input sama dengan output. Kalau dinyatakan dalam mol atom, terjadi reaksi kimia ataupun tidak, input sama dengan output. Oleh karena itu, prinsip ini pula yang digunakan ketika kita menyetarakan reaksi kimia. Atom yang sebelah kiri harus sama dengan atom yang sebelah kanan. Kalau kita membahas tentang reaksi kimia. Nah, contoh. Neraca bahan itu sebetulnya sederhana. Contohnya seperti ini. 100 kg kayu basah. Kayu basah itu artinya kayu yang mengandung air. Tentu bukan air saja dan juga bukan kayu saja. Ada kayu yang ada airnya, gitu kan, kayu basah. Lalu dikeringkan dalam sebuah pengering. Maka nanti akan keluar menjadi kayu kering. Nah, tetapi kayu kering ini tidak berarti tanpa air. Karena air yang menguap itu hanya sebagian. Nah, sebagian airnya menguap, maka akan menjadi kayu kering. Kalau semula 100 kg, keluar menjadi 70 kg, maka air yang menguap berapa? Tentu saja 30. Karena prinsipnya tadi persamaannya masuk harus sama dengan keluar. Kalau masuknya 100, keluarnya ini harus 100. Kalau di sini 70, maka di sini 30. Simpel sekali kan? Namun contoh yang kedua mungkin agak sedikit menantang gitu ya, nggak sesimpel itu. Kalau begini contohnya soalnya. 100 kg kayu basah, ini kita simbolkan dengan F, dengan kadar air 70%, dikeringin dalam pengering, tentu ada air yang menguap, simbolnya W, menjadi 70 kg kayu kering, atau dinamakan P. Berapa kadar airnya? Ini pertanyaan. Kalau semula 70%, setelah dikeringkan, masanya menjadi 70, semula 100 kg menjadi 70, maka kadar airnya berapa? Nah, ini yang perlu kita hitung ya, dengan prinsip neraca bahan ini kita hitung, kita gunakan ini. Penyelesaiannya seperti ini, kita tulis dulu persamaan neraca bahannya, dan pertama basisnya. Kita mau menentukan basisnya adalah 100 kg kayu basah, atau F-nya itu sebagai basis, karena diketahui di soal. Tadi persamaannya adalah masuk sama dengan keluar. Jadi sebelah kiri sama dengan ini masuk, sini adalah masuk, yang kanan ini adalah keluar. Tadi masuknya satu arus ini, keluarnya 2. Maka di sini ini masuk, keluarnya ada dua alur atau 2 arus nih. Nah, kalau kita menyusun neraca per komponen untuk kayu, kalau kadar airnya 70%, tentu saja airnya 30% kan. Karena kita asumsikan kayu itu hanya mengandung kayu dan air. Yang lain-lain tidak diperhitungkan. Karena massa semula itu 100, maka kita kalikan 100. Untuk komponen kayu, kayu masuk harus sama dengan kayu keluar. Nah, kayu keringnya kita nggak tahu berapa. Kita sebut saja M, massa kayu, MK. Di kayu kering ini ya. Di sini. Di sini ada kayu, ada air. Kayunya berapa, airnya berapa, belum tahu. Maka kita tulis saja MK, karena belum tahu. Plus 0. 0 itu yang di mana? Yaitu yang di sini. Di sini kayunya pasti 0. Karena ketika kita mengeringkan kayu, yang menguap itu hanya air. Kayunya tidak ikut menguap kan? Maka di sini kayunya pasti 0. Jadi setiap arus ini ada 2 komponen, itu kayu dan air. Di sini kayu dan air. Ini juga kayu dan air, tapi kayunya 0. Maka tinggal air saja. Maka kita menjadi lebih sederhana, ini 0. Kayunya yang di bagian uap air tadi 0. Maka dari sini kita bisa menyelesaikan sudah MK, massa kayu itu sama dengan 0,3 kali 100 atau 30 kg. Lalu kalau kita menyusun neraca komponen air, air masuk harus sama dengan air keluar. Air masuk itu di kayu basah, karena kadar airnya 70%, maka 0,7 kali 100. Airnya keluar di mana? Yaitu di kayu kering sini, dan ini tentunya. Dan di sini adalah 100% air. Nah, karena di sini itu 100, di sini 70, maka tentu saja W-nya 30. Ini kita bisa tulis langsung 30. Maka massa airnya berapa belum tahu, kita tulis juga MA. Nah, dari sini kita bisa menghitung. Sini 0,7 kali 100 itu 70, kurangi 30 sama dengan 40. Ini jawabannya ini. Dari persamaan di atas MK 30,
MA40. Nah, tapi pertanyaannya adalah kadar air. Dari massa yang diketahui ini kita buat menjadi persen. Kayunya 30 kg, airnya 40 kg kalau dijumlah 70. Jadi kayu kering itu 70 kg itu terdiri dari kayunya itu sendiri 30 kg, airnya 40 kg. Meskipun kayu kering masih mengandung air. Hanya relatif kering gitu ya. Lalu kadar airnya berapa? Kalau semula itu 70%, setelah dikeringkan menjadi berapa persen? Yaitu 57,14%. Cara ngitungnya bagaimana? Yaitu 30 dibagi 70 kali 100%, ketemunya ini. Untuk yang air 40 dibagi 70 kali 100%, ketemunya 57,14. Kalau dijumlah harus sama dengan 100%. Sederhana seperti itu. Saya sudah siapkan soal latihan di model dengan pertanyaan yang mirip, tetapi dengan soal yang mirip dengan ini, tetapi pertanyaannya saya rubah. Nah, maka Anda harus hati-hati, tidak boleh mencontoh persis dengan ini karena angkanya sudah berbeda dan yang ditanyakan juga berbeda. Begitu untuk materi pembelajaran melalui video ini, semoga membantu diperdalam dalam latihan soal yang sudah saya siapkan di model. Selamat mengerjakan latihan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.